Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah wa syukurillah fa bi ni'matihi tatimmu shalihah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Rabbul Izzati Rabbul Alamin atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman yang masih bersemayam di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat itu semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai macam kewajiban, dan kita terus diberikan keistiqomahan untuk selalu berkumpul di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi tafaqquh fiddin, wasilah untuk mendapatkan ridha Allah dan wasilah untuk memudahkan kita memasuki jannahnya insyaallah. Ibu bapak semuanya gimana kabarnya? Mau ada ramang bu? Masya Allah sehat? Alhamdulillah. Ayeuna nuju ianya musim haji, Masya Allah. Sebagian aya nu bade angkat teh ngayakeun heula walimatus safar. Walimatus safar nya janten syukuran bade angkat. Nya utamina mah panginten maksad sareng tujuanna walimatus safar teh nyuhungkeun didoakeun ya Bu, supados di perjalananna lancar, supados panginten hajina haji mabrur gitu, sehat. Amun telepat mah infona tos aya salapan jamaah haji anu ngantunkeun nya, padahal teu acan dugi kana waktosna ritual haji. Tapi barang siapa yang mempunyai niat yang lurus dengan tekad yang kuat untuk beramal soleh, kemudian amal itu belum sempat untuk dilakukan, diamalkan, maka tetap oleh Allah akan ditulis. Itu pentingnya niat yang kuat, ya, niat yang lurus gitu nya. Ngan sok sakapeung sok ada mengpar tah dina perkara walimatus safar teh nya. Sok panginten anu diulem teh gitu, udah pasti eta teh kedah ngamplopannya. Aya nu 20 ngamplopan teh 50, aya nu 100. Tadi cirian biasa nama ku sohibul bait teh ya nu ngamplop 50 engke dipasihan korma saparapat berenya. Anu ngamplopna 100 sajadah tanya, anu buatan Pakistan nu 10 realan gitu. Ya Allah ya Rabbi, eta teh jiga anu hukum alam gitu kumaha nya. Pedosna teh kedah aya we timbal balikna teh. Matak kebiasaan teh salaresna mah matak tadi disebat mengpar ge da kirang sae eta teh nya. Buktosna anu ngamplop lamun jamaah haji teh mulih ti ditu masalah ti Mekah gitu nya, hei teh nyanak oleh-oleh bendu tah nya amek. Muni kacida sakitu geus mere amplop, teu mere hadiah-hadiah acan. Berarti memang sama sekali di dalam hatinya tidak ada niat untuk menolong atau mungkin memberi bekal, menambahi gitu ya untuk bekal di perjalanan. Enggak, hayong aya we engke babalesna gitu nya. Sok ke buktoskeun ku ibu. Bisa jadi itu juga ibu atau kita semuanya. Lamun hajatan sami kitu deui hajatan oge nya. Matak lamun nyepitan sok untung gitu, ngaluarkeun 10 juta alhamdulillah cenah uih 20 juta. Ya Allah, nah nikahkeun kitu deh sami. Pantesan diuningakeun ku Rasul 14 abad yang lalu ya.
Masya Allah, bi'sat ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan yang dihidangkan adalah makanan resepsian, makanan pernikahan. Kenapa? Para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah disebut seburuk-buruk makanan? Karena yang diundang orang-orang yang mampu, yang diundang orang-orang kaya. Saya mah tong diundang, pasti dak ke amplop nage paling 2.000 gitunya, Masya Allah, di ciriannya. Akhirnya itu tuh Pak Haji itu, Pak Haji iya, Bu Hajah iya nu diondang, ya Allah. Makanya tidak ada keberkahannya sama sekali. Padahal kalau Rasulullah dan para sahabatnya justru yang diprioritaskan diundang adalah orang-orang miskin. Sok jago berang malamun orang-orang dari feeling miskinnya pasti nu bala leunghar. Otak tos disiapkeun tukang parkir oge nya. Anu engke bilih kabut ieu sumping tamu-tamu nu ngarange mobil gitu nya. Jarang nu ngangge sapedah mah disimpen gitu tuh di tempat runtah we sapedah mah nya tong. Ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaik. Itulah. Jadi keikhlasan itu memang berat ya, bukan amalan yang enteng ya. Rata-rata kita pasti ingin bila mana berbuat kebaikan itu seakan-akan harus dibalas kebaikan itu. Kalau tidak dibalas, serasa dia tidak akan lagi berbuat amal lagi. Maneh teh matak sukses teh dak ku di dieu ditulunganan teh. Wah disebutkeun. Jasa di dieu tah matak bisa jadi PNS teh. Wah selalu disebut-sebutkan seperti itu. Keikhlasan itu sungguh sangat mahal harganya. Karena orang yang ikhlas itu ya dia tidak perlu pujian manusia, tidak perlu sanjungan manusia, kemudian tidak perlu juga ucapan terima kasih dan ucapan balasan dari manusia sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu liwajhillah, hanya mengharap ridho Allah saja. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Kami tidak membutuhkan dari kalian itu jaza balasan wala syukura, dan tidak butuh ucapan terima kasih. Enggak, saya butuhnya hanya balasan dari Allah. Itu orang-orang dulu ya, Zainal Abidin bin Husain itu kan kalau dia ahli sedekah, sedekahnya itu dilakukannya jam 2 malam. Ngasih sembako kepada orang-orang fakir miskin. Siapa Zainal Abidin bin Husain? Cicitnya Rasulullah. Itu ketahuannya setelah dia meninggal. Kenapa ini sekarang nggak ada yang ngirim lagi tiap malam? Ternyata terdengar ada kalimat, namun diurang parantos ngantunkeun si fulan min fulan innalillahi. Arepek teh eta nembe katawis dina pundakna terlihat lebam karena saking seringnya mengangkat sembako untuk dibagikan kepada fakir miskin. Terhentinya setelah dia meninggal dan tidak ada yang tahu kecuali memang melihat tanda di pundaknya lebam karena saking sering lebam teh nya. Mun di lebamnya ngabagalnya sanes lebam naon nabina ngabagal janten kanel gitu tak-takna teh. Ku sering-seringna ngintun sembako sembunyi-sembunyi. Walaupun Ustaz memangnya nggak boleh sedekah terang-terangan, boleh. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Alladzina yunfikuna sirra wa alaniyah. Ada orang-orang yang mengimpakkan hartanya sirra itu dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah juga dengan terang-terangan. Boleh. Cuman tetap harus dijaga keikhlasannya. Pada KM abdi ngiringan iuran sapina nu 4,5 juta we. Nggak apa-apa memberi motivasi kepada yang lain. Engke anu 3 juta rada isin meureunna. Lah ya abdi 3 juta maning tipena bumi pangageungna aya teh anu tipena 2 hiji 4 juta. Tah, itu boleh. Ya, untuk memberi motivasi kepada lain. Tapi harus diluruskan tetap niat. Kadang-kadang kita ini aneh bin ajaib. Ya. Sering melihat bahwa kebanyakan di antara manusia, hatta urusan ibadah sekalipun, itu yang terbersit di dalam pikirannya itu adalah kepentingan dunianya. Betul Bu, ini fakta membuktikan ya. Ketika ibadah pun yang ada di dalam pikirannya adalah kepentingan dunianya. Saya sholat duha sudah hampir 3 tahun. Alhamdulillah ini petunjuk dari Pak Kiai, dagangan saya laris. Duha
ternyata hanya sekedar untuk melariskan dagangannya. Cek Bu Haji itu oge lamun hayang gampang jodoh kuda kedah unggal wengi tahajud. Dia tahajudnya karena ingin mendapatkan perkara dunia, urusan dunia. Lamun aya kahoyong naon wae eta kahoyong, misalnya hayang gentos mobil sing sering mah sholawatan, aya mobil Alphard Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ninggal mobil anu dina bumi anu gedong Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urusan ibadah sekalipun itu yang ada di dalam otaknya apa? Motif dunia. Betul nggak? Jujur aja. Jujur, sampai istighbar ibu sambil megang yang sakit, mudah-mudahan ku istighbar 100 kali, ya panyawat damang, geus ka dokter, geus ka mana-mana, bahkan kamari mengkungsi ka dukun ge dicobaan, teu cager wae, sugan ku istighbar, dadekna istighbar teh. Setelah dia hampir putus asa. Padahal para sahabat itu selalu setiap apapun masalahnya itu mengharap ridho Allah. Nanti urusan-urusan dunia, motif-motif dunia dengan sendirinya akan datang mengikutinya ketika dia ikhlas mempersembahkan amalnya hanya untuk Allah. Kadanya Bu, duha bukan karena ingin laris dagangan, duha mah duha we. Ya, sebagaimana ingin menghidupkannya sunnah Nabi. Maka dengan sendirinya barang siapa, kata Rasulullah, nanti hei para sahabatku, di akhir zaman ada satu kaum yang mana mereka beramal dengan penuh kesabaran. Apa yang dimaksud kaum yang beramal dengan penuh kesabaran? As-sabru ala dini kal qabd al jamr. Orang yang sabar pada saat itu bagaikan memegang bara api, dipegang panas, dilepas mati. Yaitu siapa? Orang-orang yang selalu menghidupkan sunnahku di saat kebanyakan orang lain melupakannya. Bu, berapa kali lipat ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah menjawab 50 kali lebih baik kaum yang beramal setelah kalian itu. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah, karena kita tidak melihat langsung bagaimana Rasulullah melakukan sunnah dan menghidupkan sunnah tersebut, dan kita tidak diajar oleh Rasulullah secara langsung. Makanya orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman itu 50 kali lebih baik. Artinya tujuan kita sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, pure, murni, ikhlaskan karena ini perintah Allah dan ingin menghidupkan sunnah Rasulullah. Kayak sendiri dengan sendirinya Bu, kan baik urusan jodoh mah digampangkeun, urusan rezeki, urusan barudak hoyong ditampi PNS gampil eta mah nya ngan lempengkeun. Kamari memang Ustaz nggak boleh kalau saya selawat untuk keinginan dunia, boleh ngan ulah eta wae. Memang nggak boleh kalau tahajud biar dimudahkan jodoh, boleh ngan bukan itu saja tujuannya. Karena kalau dia sudah dapat jodoh, geus alhamdulillah jodoh teh ieu jiga aldebaran euy, geus ayeuna mah moal tahajud deui da geus meunang jodohna. Kan gitu akhirna. Dia terhenti. Tos we ayeuna mah moal duha deui da tos rame tos gaduh 5 cabang tokona oge. Jadi kalau karena motif dunia, maka dengan sendirinya dia akan terhenti bila mana sudah terpenuhi keinginan dunianya. Kalau ibadah itu berdasarkan, bukan ibadah, kalau Allah membagi dunia ini berdasarkan ibadah, maka niscaya para sahabat tidak akan mungkin ada yang miskin. Betul tidak? Karena para sahabat itu orang yang terdepan dalam beribadah. Faktanya para sahabat banyak yang miskin. Jadi membagi dunia, urusan tadi jodoh, rezeki itu tidak didasarkan kepada seberapa banyak seorang hamba beribadah. Karena Allah juga menurunkan hujan di negara kafir. Betul tidak Bu? Di negara kafir Allah turunkan. Jadi hakikatnya Allah membagi dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi murni karena Allah sudah berjanji dan takdir ini sudah ditulis di Lauhim Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, bahwa Allah akan mencukupkan rezekinya, kemudian jodohnya, dan nasib buruk dan baiknya itu sudah tertulis di Lauhim Mahfuz. Allah a'lam bishawab. Makanya luruskan niat kita ya, agar kita mendapatkan ridho Allah. Karena pertolongan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu bila mana
seorang hamba mendapatkan, kemarin saya sebutkan ada 5 pertolongan besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang pertama apa? Yang pertama hidayah. Kita minta kepada Allah hidayah, kemudian Allah beri hidayah, maka itu adalah pertolongan besar yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang kedua kemarin apa yang dibahas? Istiqomah. Jadi kita ketika sudah mendapatkan hidayah, kemudahan dalam beribadah, kemudian kita istiqomah. Yang ketiga apa? Husnul khotimah. Setelah kita berusaha untuk senantiasa lurus di jalan Allah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, alias diridhoi oleh Allah. Yang keempat apa? Permintaan besar yang ditujukan hamba kepada Allah, yaitu rahmatnya. Setelah nanti ada di alam akhirat, agar tercurah rahmatnya kepada kita semua. Lalu yang kelima, surganya. Itu 5 permintaan besar yang ditujukan, dan 5 juga pertolongan Allah yang besar yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu ya, selalu kita meluruskan niat ini sangat penting sekali. Keikhlasan seorang hamba itu diukur dari seberapa besar niatnya. Makin besar niatnya ditujukan kepada Allah, maka ini sudah satu indikator bahwa hamba tersebut ikhlas dalam mengerjakannya. Ikhlas itu apa sih, Bu? Ikhlas itu artinya kholas. Kholas itu yaitu kosong. Ya, ibarat gelas yang kosong, maka kosongkan dulu, nolkan dulu. Itu yang namanya nol. Masya Allah, bila mana berjejer di angka 1 sampai 9, maka akan merubah kualitas angka tersebut. Angka itu dari mulai angka berapa? 1 sampai 9. Kalau tanpa nol nilainya bagaimana? Ada nilainya enggak? Sedikit sekali nilainya, 9 saja. Tapi kemudian dikasih 0 jadi 1 jadi 90. Nolnya 2 jadi 900. Kalau nolnya 3 jadi 9.000. Artinya kosongkan diri kita, layakkan diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita sudah mengosongkan tujuan hidup ini hanya dipersembahkan untuk Allah, maka Allah akan menjadikan hidup ini berkualitas. Seperti angka tadi, angka ini berkualitas karena berjejernya 0. Sama, hati kita kosongkan dari pujian manusia, hati kita kosongkan dari sanjungan manusia. Ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada si fulan yang dia berjihad di jalan Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah, tapi terbersit di dalam hatinya, si fulan ini ingin mendapatkan pujian dari manusia sebagai orang yang berani. Apakah dia mendapatkan pahala yang besar di sisinya? Rasulullah mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Padahal tadi niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tapi terselip yang kedua, ingin mendapat sanjungan dari manusia. Ini yang tidak mau. Allah nggak mau kalau niat kita dalam beribadah itu terselip sedikit saja ingin dipuji oleh makhluk. Pernah kan kita mendengar di Riyadhus Shalihin bab niat, 3 orang yang mempunyai amalan unggulan, yang kemudian seorang mujahid, apa yang kau lakukan dengan jihadmu? Ingin menegakkan agamamu ya Allah. Bohong, kamu berjihad hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani, seorang satria. Apa yang dilakukan dengan hartamu? Kusedekahkan di jalanmu ya Allah. Bohong, kamu bersedekah hanya ingin disebut orang dermawan. Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Aku sebarkan agar semua paham tentang Islam. Bohong, kamu menyebarkan ilmu hanya ingin disebut orang yang pinter. Tak iya kadek. Rubba amalin kabirin tusoggiru bin niat. Pendapat sebagian ulama, berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena salah niat. Kecil itu apa? Tidak ada nilainya. Kedap deui Pak kurbannya, sekedap deui kurban. Kade-kade rada-rada muncul sekedik gitu nya. Tuh. Tinggal nu sapi warna coklat. Apal teh eta nu saha? Dukan nu saha? Maknya terang, apan abdi mah unggal tahun ageng wae sapina. Aduh, eta kalimat unggal tahun ageng wae sapina, kemudian di dalam hatinya bahwa dia berkurban ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang paling kaya, paling banyak mengorbankan hartanya di sisi Allah. Teu butuh kami maka anjeun. Teu. Saya mendapati Pak, Bu,
ada yang sedekah besar-besaran, bukan sedekah, wakaf masjid sampai MM-an. Di depan saya sendiri dia bilang pengen diprasastikan namanya. Ya Allah, ya sudah sebatas itu saja dikenangnya. Bu Hajah Fulan bin Fulan, sebatas itu dikenang oleh manusia. Orang yang dermawan, dia mewakafkan uangnya 2 miliar untuk membangun masjid. Di sisi Allah diterima tidak? Enggak, kalau di dalam hatinya terselip niat ingin dipuji oleh manusia. Makanya kosongkan. Bu sing lempeng salate karena Allah, bukan karena punya mertua ustad, bukan. Karena Allah, bukan karena suami ibu seorang pendakwah, bukan. Sama harus karena Allah. Bapak juga harus karena Allah, bukan karena DKM tetanggana, bukan. Betul-betul murni karena Allah. Apalagi ustad, ustad mah kedah sering dilempengkeunnya. Ya Allah, kadang-kadang nujungi maman ge di awal, di tengah, dugikeun ke akhir. Kudu ikhlas ya, mengharapkan ridho Allah, mendapatkan balasan dari Allah. Komo lamun ustadna baca ana raoseun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kakuping aya nu nangis. Aduh, rasaan teh si ustaz ajuk yes. Komo make kalimat yes. Ya Allah ya Rabbi leungit tanya. Kadang-kadang dihusuh-husuhkeun ge Ar-Rahmanir Rahim. Calurik di tukang teh asana teh ya Allah, diikhlas-ikhlaskeun, ikhlas ya Allah. Bisa jadi dia ikhlas dari awal sampai selesai assalamualaikum ikhlas, terus istighfar diikhlaskeun, ikhlas. Tapi setelah selesai sholat aya nu muji, Ustaz meni halimpu teh baca anak raoseun teh abdi beukeun ka baper maknya apan abdi belajar tahsin tos 5 tahun. Astagfirullah leungit. Betul lah Bu Pak, itu Ustadz. Jangankan perkara itu ya, apalagi kalau berbau materi itu ya Allah ya Rabbi. Ustadz khutbah Idul Adha atas acan, atas abdi tos aya nu ngaboking, atuh Ustadz di abdi we. Da Ustadz mah teu acan kantos di abdi mah, mani di abdi mah kesejahteraanna sae Ustadz. Ya Allah. Anu ti ditu setengah, anu ieu anu ngaboking kadua 2 kali lipat sok bayangkeun. Kanu gaduh dapur teh, ieu kumaha Umi? 2 kali lipat mah nu ieu. Cokot abi nu ieu, kembali nu itu mah culkeun we. Itu ya Allah hilang seketika, astagfirullah. Betul loh, sampai saya istighfar sendiri gitu ya. Habis sholat Jumat itu nyampe ke rumah, nah jong di muka teh. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah sing ikhlas. Karena saya Jumat bukan karena amplop, tapi karena isinya. Astagfirullahaladzim, istighfar deui nya. Ya Allah, ternyata ada yang nyusul, Ustad. Apunten neme nu disanggahkeun teh amplop nu kosong. Mukatkeun ka alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Betul, saya banyak istighfar. Ustaz harus lebih dijaga lagi ya. Sakapeung mapan baju kokona nyangket dina pager, disangkina dibetot ke DKM. Padahal sanes nyangket kana pager. Ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaik. Harus diluruskan niatin ya. Karena orang-orang yang mukhlis layak mendapatkan pertolongan dari Allah. Ibnu Qayyim itu sampai menyebutkan begini. Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitab Madarijus Salikin. Di mana posisimu di jalan yang hak ini? Jalan yang ditempuh oleh Nabi Adam yang dia mengalami kelelahan mencari pasangannya Hawa dan dia bertobat sampai 100 tahun menyesali dosa-dosanya. Di mana posisimu di jalan al-haq ini? Jalan yang dilalui oleh Nabi Nuh yang harus menangis dan dia penuh dengan kesedihan karena melihat anak tercintanya tenggelam. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim yang mana dia berani mengorbankan jasadnya dibakar hidup-hidup. Jalan yang harus ditempuh oleh Nabi Ismail yang rela lehernya untuk digorok oleh ayahnya. Jalan yang harus ditempuh oleh Nabi Zakaria yang harus digergaji tubuhnya. Kemudian jalan yang harus ditempuh oleh Nabi Ayub yang rela mempunyai penyakit yang kronis lalu ditinggalkan oleh seluruh keluarganya.
Di mana posisimu? Mereka semuanya para anbiya rela mengorbankan segalanya demi mengharapkan ridho Allah. Ia tamparan keras bagi kita, Bu. Ya, sudah sejauh mana sih pengorbanan kita untuk Allah? Nabi Ibrahim nunggunya, ada yang mengatakan nunggu momongan ketika Siti Hajar belum punya anak. Masya Allah, Siti Hajar apa Siti Sarah? Siti Hajar apa Siti Sarah? Istri pertamanya. Coba dibalik. Siti Sarah ya. Nah, dari Siti Sarah tidak punya anak, kemudian menikahi itunya budak beliannya Siti Hajar. Ya, Hajar itu ibunya Ismail. Kemudian diberilah momongan dari pembantunya Siti Hajar, yaitu Ismail. Lalu Allah ingin menguji sejauh mana kecintaannya Nabi Ibrahim. Apakah setelah adanya bayi itu dia tertumpahkan rasa cintanya kepada Ismail, atau masih tetap dia mengharapkan ridho Allah dan cintanya diperuntukkan hanya untuk Allah. Lalu apa? Mengorbankan anaknya. Ini pengorbanan yang betul-betul tidak akan pernah oleh Allah diabaikan. Makanya Allah mengganti dengan gibas, dengan domba yang besar. Artinya layakkan diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dengan memaksimalkan ibadah. Tentu ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah yang mukhlisin, sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, mereka tidaklah diperintahkan illa, kecuali Allah hanya memerintahkan mereka untuk apa? Liya'budullah, agar beribadah kepada Allah, mukhlisin lahu, untuk memurnikan ibadahnya mereka itu lahu, hanya untuk Allah saja. Ad-din al-hunafa, dalam mengerjakan agama yang lurus, bersihkan. Karena sedikit saja di dalam hati kita ada tujuan lain selain Allah, maka Allah tidak akan menerima sebesar apapun pengorbanannya, sebanyak apapun amal ibadahnya, nggak akan diterima. Bukankah jud'an itu, ketika dia banyak beramal baik, banyak berbuat kebaikan, ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana dengan jud'an tetangga kita? Dia sering berbagi makanan, dia sering memberikan pinjaman uang, bahkan sering bersedekah. Apakah semua amalnya diterima oleh Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan tidak, karena jud'an musyrik, dia belum mengatakan asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Dia masih kafir. Jadi kekafiran ini karena hatinya menduakan, dia menyembah kepada selain Allah. Makanya Allah nggak ridho. Sakumaha bagerna orang kafir, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Walaupun cek bahasa Sunda mah hese capek teka pake lebar. Artinya Allah tidak ridho kalau ada sedikit dari amal ibadah kita ditujukan kepada selain Allah. Bukankah kita pernah mendengar ya, ada dua orang pemuda yang lewat satu kampung, kemudian harus mempersembahkan seekor lalat. Yang satu diterima, yang satu kemudian tidak diterima karena lalat itu dipersembahkan kepada si penjaga kampung itu. Nah, ini sebagai bukti ya. Surat Al-Furqan ayat ke-23. Surat Al-Furqan itu surat ke-25 ya. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Wa qadimna, dan kami hadapkan ila ma amilu, kepada segala amal yang telah ia kerjakan, min amalin, segala amal yang telah dikerjakan dari amal-amal kebaikannya. Faja'alnahu, lalu kami jadikan amalnya itu haba'am mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir. Ini seorang hamba nanti ketika di padang mahsyar, saat harus mempertanggungjawabkan amalnya,
Lalu apa yang terjadi? Allah sendiri yang mengatakan, maka kujadikan semua amal kebaikannya bagaikan debu yang berterbangan. Kata Ibnu Katsir, debu yang berterbangan itu juga bisa diartikan bagaikan daun kering yang rontok ditiup angin. Eta kumaha Bu, daun anu garing lamun ditiup ku angin? Muruluknya murudul, jika buuk murudul gitu, bururu langsung. Sama salatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya. Makanya ibadah haji itu diawali dengan kalimatnya itu, walillahi alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus di dalam hadisnya man hajja lillah. Kok selalu diawali dan harus karena Allah, walillahi, dan karena Allah, harus karena Allah, karena amalan haji ini amalan yang sensitif untuk tergelincir kepada riya nya. Padadang bade ka mana teu ngalieuq, padadang teu ngalieuq, Pak Haji oh ya Allah bade ka payun leungit. Nah, apa pengorbanan uang 52 juta, kemudian dia bercapek dan merlah-lelahnya selama 40 hari 40 malam di Mekah dan di Madinah, kalau hanya ingin sekedar dipanggil Pak Haji. Makanya tidak hanya haji saja, dalam ayat lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ujung-ujungnya naon? Lillahi, Bu. Halus karena Allah. Bukankah pelopor kemusyrikan itu Amru bin Luhai? Ibu kenal Amru bin Luhai? Entenya abdi ge sami. Data acan kantos pamprok. Amru bin Luhai tong hoyong kenal. Lihat dari sejarah sampai disebutkan oleh Rasulullah, sungguh ususnya Amru bin Luhai terburai di neraka jahanam dan diseret. Kenapa ya Rasulullah diseret? Karena dia Rasulullah mengatakan karena Amru bin Luhai yang pertama kali mempersembahkan hewan kurbannya kepada selain Allah, yaitu ketika dia menyembelih onta, lalu kemudian direcah, dagingnya ditempel di 360 patung yang mengelilingi Ka'bah. Maka dia pelopor kemusyrikan itu. Rasul sampai mengatakan, sungguh ususnya Amru bin Luhai diseret di neraka jahanam, karena dialah yang pertama kali memproklamirkan kemusyrikan dari zaman Nabi sampai sekarang. Terus jariah mengalir. Setiap yang mempersembahkan, ayeuna ritual-ritual ibadah teh sok dicampur jeung budayanya, make jeung aya sasaji sagala. Laras teu? Aya sebagian di kampung bau lisung tara kurban, pas kurban sapi, eta sapi kudu dimandian heula ku cai kembang, bari make dupa di kurilingan, maca sholawatan. Ya Allah ya Rabbi, semua ibadah yang tidak didasarkan kepada Al-Quran dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah maka tertolak. Makanya kan kita kemarin menyebutkan bagaimana syarat ibadah kita agar diterima oleh Allah. Pertama, luruskan niat hanya mengharapkan ridho Allah, yaitu dengan cara ikhlas. Yang kedua tadi, istiqomahlah dalam beribadah, yaitu lurus di atas jalan Islam. Kemudian yang ketiga apa? Dalam mengerjakannya hanya mengharapkan pandangan Allah, tidak boleh menginginkan pandangan manusia. Itu salah satu faktor agar ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi surat Al-Furqan ini menyebutkan orang yang sia-sia ibadahnya karena diperuntukkan ada di dalam hatinya kepada selain Allah. Bu, semua amal itu akan diberikan kepada kita dan dilaporkan kepada kita. Seperti apakah amal itu? Apakah memang betul-betul karena Allah? Karena memang karena Allah. Ini ada satu kisah inspiratif, ya Masya Allah. Seorang tukang bangunan itu ya, yang dia ingin pensiun, lalu kemudian datang ke atasannya, bos, saya ingin istirahat karena sudah capek, udah hampir 30 tahun mengabdi. Lalu kemudian bosnya mengatakan ke tukang bangunan ini, sudah kalau begitu tolong buatkan satu rumah untukku. Setelah selesai maka kau boleh pensiun.
Kemudian karena si tukang bangunan ini udah capek, pengen segera pensiun, dia bikin rumahnya. Tapi dengan tergesa-gesa, nggak fokus, nggak ikhlas, da dongkol nih, rek eureun wae dititah deui. Kerjakan itu rumah. Seharusnya 5 bulan beres, dia kerjakan 2 bulan. Setelah selesai, bos, udah selesai itu rumahnya, berdiri dengan tegak. Oh iya betul, syukurlah kalau begitu. Kalau begitu, sebagai pesangon dan hadiahnya, ini kunci rumah untukmu. Aduh, genau karita kenenya. Ya Allah, boro gurung gusuh, keramik nyenghol, tihang dengnek, nya jabaning kentengna pasuliwer, dah hayong gera beres. Seperti itulah amal kita nanti. Kalau kita mengerjakan dengan asal-asalan, kalau mungkin kita mengerjakan di dalam hatinya karena ingin dipuji, ya ibu meni geulis aya nama saprak di jilbab, langsung jilbabnya semakin diganti lagi warnanya, karena dipuji oleh tetangganya. Wallahi, ibu di jilbab bukan karena dipuji oleh tetangga, tapi murni ini adalah perintah Allah. Bukan karena pakai cadar kemudian setelah dicerai untuk memudahkan cari rezeki, saya buka cadarnya. Ya Allah, seakan-akan di cadar teh seret rezekinanya. Ternyata mukanya wasilah untuk mendapatkan tadi pujian-pujian atau untuk akhirnya pasang iklan. Bukan karena dipasang iklan wajahnya. Ya Allah ya Rabbi, sayang sekali kecantikannya kalau hanya untuk motif dunia. Pun demikian, sayang kalau sholat ibu, zikir ibu, sedekah ibu karena motif dunia. Luruskan karena Allah, maka dengan sendirinya sebagaimana yang ibu minta di dalam surat Al-Fatihah, iya karena budu wa iya karena stain. Pertanyaannya, apakah pertolongan Allah dulu yang harus turun kepada kita, atau ibadah dulu yang harus kita persembahkan untuk Allah? Ibadah dulu. Maksimalkan dulu ibadah kita, layakkan dulu diri kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, karena kalimatnya kepadamulah kami beribadah, sok ibadah heula. Barulah setelah itu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Pertolongan itu akan turun kepada siapa berarti? Kepada orang yang maksimal ibadahnya dengan penuh keikhlasan. Karena ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah tidak akan mendatangkan pertolongan. Abi kurang kumaha tahajud, geus aya meureun 10 tahun tapi hirup angere susah wae. Tahajudnya seperti apa? Apakah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah? Tahajudnya seperti apa? Apakah memang di dalam bacaannya ditujukan kepada Allah, betul-betul murni Al-Fatihahnya hanya untuk Allah, atau karena tadi urusan dunia saja? Maka tolong kesampingkan dulu urusan dunia, hanya mengharap ridho Allah saja. Karena dengan sendirinya Allah akan memberikan kemudahan kepada hambanya. Sebagaimana surat At-Tolak yang sering kita ucapkan, yang sering disampaikan oleh Ustaz, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi harus bertakwa dulu kepada Allah. Baik, surat Muhammad ayat ke-33. Ini juga peringatan bagi kita. Di penghujung ayat itu kalimatnya wala tubtilu a'malakum. Jangan sekali-kali kamu batalkan a'malakum, amal-amal kalian. Artinya kata Ibnu Katsir, jangan kalian batalkan itu, jangan kamu rusak nilai pahalanya. Jadi apa maksudnya Bu? Jangan kamu rusak nilai pahalanya. Sayang, saum saja kemarin, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman kemudian mengharapkan balasan dari Allah, jangan rusak ya dengan hal-hal yang lainnya selain balasan dari Allah. Maka wala tubtilu a'malakum itu artinya jangan kamu batal. Apa jadi yang bisa menjadikan batal amal kita, yang menjadi rusak nilai pahala kita, apa saja tadi? Riya, penyakit hati ya Bu ya. Ternyata kebanyakan riya, ingin dilihat. Kemudian sum'ah, ingin dipuji. Kemudian ada unsur yang lainnya, mungkin hasad juga, atau mungkin unsur yang lainnya ujub itu merasa bangga juga dengan amalnya. Lalu unsur-unsur yang lainnya lagi, kebanyakan itu penyakit hati. Dan ikhlas juga sebetulnya amalan hati, bukan amalan lisan. Abdi mah ikhlas, masihan ke anjeun ikhlas, tapi omatnya bantuan engke saya lihat pegawaian itu bukan ikhlas.
Ya, kalau ikhlas tidak perlu kemudian ada syaratnya. Saya ikhlas sok membantu kamu. Tapi ayat tapian masanes ikhlas. Tentunya ada ikhlas mah tidak ada kalimat tapi ya dia pure aja murni membantu. Tidak boleh mengungkit-ungkit lagi amalan-amalan yang sudah ia persembahkan misalnya kepada makhluk, kepada manusia. Nggak perlu, biarkan saja Allah yang menilainya. Ya, itu amalan yang mukhlis. Dia tidak pernah ingin mengenang kembali amalan yang sudah diamalkannya. Jadi ikhlas dalam beramal sebagaimana surat Al-Bayyinah ayat kelima, ketika Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini. Ibu hafal mungkin ya, surat Al-Bayyinah. Bukan surat Al-Bayyinah ini. Surat apa ini? Surat Al-Mulk. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan juga kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Lalu ditanya Fudail bin Iyad, dia seorang tabi'in, apa yang dimaksud yang paling ahsan, amalan yang paling terbaik? Amalan yang paling terbaik kata Fudail bin Iyad adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas. Wa ayyu amalin asdaq, dan apa yang paling benar? Amalan yang paling benar adalah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi amalan yang ikhlas, amalan yang terbaik, kemudian amalan yang benar yang bersumber dari sunnah Nabi, Quran dan sunnah. Ini ikhlas dan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Sekarang lagi nyebar Bu, lagi rame pesantren Al Zaitun. Ya Allah ya Rabbi. Mereka santri-santrinya ikhlas mengerjakan sholatnya, puasanya, kemudian baca Qur'annya, tapi salah, tidak di atas jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, masa ada sholat Id imamnya tiga imamnya. Masa ada perempuan ibu-ibu pejabat dia di sop terdepan disejajarkan. Ketika ditanya kenapa mesti di depan, si Panji Gumilang ini, ya Allah mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, dia mengatakan kami tidak pernah menghinakan perempuan ditaruh di sop paling belakang. Masa Rasulullah menghinakan para sahabiah yang ikut sholat ditaruh di belakang, padahal sop terbaik bagi perempuan itu paling belakang. Artinya bukan menghinakan, justru memuliakannya. Ya, karena Nabi Musa pun tidak mau berjalan di belakang perempuan, karena tubuhnya perempuan itu sangat menggoda dan bisa juga memalingkan kekhusyuan, sehingga Nabi Musa tidak mau berjalan di belakang perempuan. Calon istrinya sudah di belakangnya. Bahaya lamun ibu-ibu tetepan di payun, bapak-bapak di pengkernya. Jika bahayanya ibu-ibu nuju senam, bapak-bapak di pengker. Dalam rangka apa bapak-bapak di belakang gitu ya? Ya Allah, bahaya sekali. Makanya Islam itu menaruh perempuan di belakang untuk memuliakannya, agar tidak sampai terjadi pikiran kotor dan bahayanya kesananya pelecehan seksual. Kan begitu hikmahnya, dan agar menundukkan pandangan, karena tubuh perempuan beda dengan laki-laki. Makanya ini menyebutkan Ustadz pakai madhab apa pesantren ini? Madhab Soekarno. Menyaya madhab Soekarno. Ya Allah ya Rabbi, sekalian madhab Mukidi atunya. Dari mana madhab Soekarno? Madhab itu yang diakui oleh jumhur ulama cuma 4. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Selain 4 ini haram hukumnya dijadikan rujukan untuk beribadah, untuk mempelajari ilmu agama, untuk memahami fikih. Haram hukumnya. Hanya 4 saja yang dijadikan referensi literasi untuk menimba ilmu, yaitu 4 madhab ini ya. Selain itu, karena ini yang mendapatkan sertifikat dari Allah Rasulnya. Ya, dari Allah Rasul di dalam surat At-Taubah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina tabahum biisanin radhiyallahu anhum waradu'ah. Allah ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho kepada generasi sahabat tabi'in, berarti dia sudah layak untuk mendapatkan surga Allah. Selamat jalannya. Lamun madhab Soekarno, wah mungkin selamatnya atau dijamin sasarnya. Ternyata kenapa tidak bisa dibubarkan pesantren ini? Ternyata yang membackingnya Ibu Banteng.
Yang membackingnya Ibu Banteng. Makanya madhabnya madhab Soekarno, berat itu. Saya kebetulan sudah pernah ke sana, kelalang keliling pakai mobil bus, kemudian ada infak tawaf, dipaksa masing-masing kudu ngasih 100.000. Masya Allah, keliling-keliling di pesantren nanti. Aduh ya Allah, ngeri ya. Kan sekarang terus-terusan kebid'ahannya dan kemungkarannya diperlihatkan, dan mereka tidak merasa salah, merasa benar. Kata Fudail bin Iyad, amalan yang ikhlas mengerjakannya tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah maka tertolak. Sebaliknya kata Fudail bin Iyad dalam menafsirkan surat Al-Mulk ayat kedua tadi, bahwa amalan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah tapi tidak ikhlas juga tertolak, alias tidak diterima. Jadi kembali lagi, amalan yang paling baik itu adalah yang ikhlas dan sesuai yang dicontohkan Rasul. Bu, salat subuh lamun ditambihan 4 rakaat ditampi moal ku Allah. Moal anu salat subuhna, salat qobliyahna. Misalna ibu bapak misalnya tos adan rengset la ilaha illallah, beres adan kemudian salat qobliyah. Lalu di dalam hati niat abdi mah bade qobliyah subuh 4 rakaat. Setelah itu qomat, barulah dia sholat subuh. 4 rakaat ini padahal lebih lama dikerjakannya, lebih capek dalam bergeraknya, tidak diterima oleh Allah sama sekali. Karena Rasul mengatakan rakaatainil fajri, hanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau niatnya 4 rakaat qobliyah itu sudah nggak diterima. Ba'da maghrib abi marek 4 we genep we, nggak boleh. Ba'da maghrib ba'diyahnya cuma 2 rakaat. Artinya ibu misalnya teh abdi mah salat tahajud bade genep 3 rakaat, mempeng kerja-jag da abis sering senam 2 mingguan sekali gitunya, nggak boleh. Rasul hanya merekomendasikan 11 rakaat, 21 misalnya 23. Ku 20 hiji oge tepayu geuningannya. Seueurna mah baralik deui kana 11 aya nu gancang. Da ibadah mah hoyong numpang sesedikit mungkin, sesingkat mungkinnya. Sanes urusan dunia pemidunsa hoyong tas seueur-seueurnya. Jadi tidak boleh mempengker sehat ya, mempengker jag-jag subuh dikirna nu sanes 33 subhanallah, abi mah bade 10 genep subhanallah, terus alhamdulillah genep-genep, Allahu akbar genep-genep. Enggak boleh. Semua amal ibadah yang tersirat di dalam hadis maka tidak boleh ditambahi dan dikurangi walaupun hanya sedikit. Enggak boleh. Kecuali diberi kebebasan. Sekarang amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang syirik itu capek, Bu. Saya barusan ngobrol, abdi cenah kantos kaditu ka Banten, ecek si pahak kiai nate lamun hoyong sukses karir maka maca istighfar 1000 kali sapoe sapeuting. Capek itu naon begitu istighfar loba-loba teuing. Tah la ilaha illallah 1000 kali. Orang-orang bid'ah itu capek loh. Masya Allah, orang-orang ahlul bid'ah itu capek dia. Tapi hasilnya nihil di hadapan Allah. Aku jadikan semua amal kebaikannya itu bagaikan debu berterbangan. Rasul hanya memerintahkan, maka wa inni la astagfirullah fil yaum sab'ina hatta mi'ata marrah. Aku beristighfar sehari semalam 70 sampai 100 kali. Iya 1000 kali. Nya si horeng aya kahayang, nya kahoyongna tadi naik jabatan, engke kapilih waktu caleg, engke atau meureun ya Allah ya Robbi, capek sebetulnya. Islam itu agama yang ringan, mudah. Ibu nggak mampu sholat tahajud 11 rakaat, ya sudah cuman witir saja. Kerjakan 3. Namun memang capek dah, tos ibu nyesel sarang nyetrika 3 ember, tos we. Witir 3 rakaat saat acan obo, cekap. Itu ibadah yang sunnah paling ringan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Tidur nggak bisa gerak karena lumpuh, dengan isyarat. Isyarat tak bisa salatkeun, gampang Islam mah. Berarti geus maot eta jalmina. Jadi Islam itu agama yang mudah. Inna dina yusrun wa may yushadad din faqad galabah. Sesungguhnya agama itu mudah. Barang siapa yang mempersulit agama itu, maka dia akan dikalahkan. Kalahkan. Maka nggak boleh menambah dan mengurangi. Saya perhatikan punten waktu saya umroh kemarin, kan disyariatkan tawaf itu cuman baca dzikir saja, dari rukun yamani
misalnya sampai Hajar Aswad cuman Robbana atina fid dunya hasanah wa fil sapu jagat. Dari Hajar Aswad muter lagi rukun Syam, rukun Iraki sampai rukun Yamani cuman subhanallah walhamdulillah wala. Yuk aya duka ti jamaah mana eta, masya Allah segala dibaca baring jeung taharti maca naon yuk segala dibaca mending ngoprot kesang berem banget nate. Kita mah enteng subhanallah walhamdulillah naonan eta ya Allah ya Rabbi. Ternyata orang yang amalannya tidak ditujukan karena Allah dan tidak sesuai dengan Rasulullah lebih capek, lebih melelahkan. Sok orang yang tapak sesaji sedang tapak dia di sebuah guha itu ecek dukun nate 40 poe 40 peting tah kudu puasa mutih. Nah naonan ngaripuh diri atunya aya kahayang teh. Ya Allah ya Rabbi astagfirullah wa atubu ilaik ya. Maka kembali lagi nih, sebetulnya Islam itu agama yang mudah. Ada seorang mualaf dari Hindu, dia menceritakan bahwa saya ketika di Bali setiap mau melakukan ritual ibadah sungguh sangat melelahkan, harus turun gunung naik gunung hanya sekedar untuk mempersembahkan sesaji. Ripuh orang tinggal Allahu Akbar ke masjid etanggan 10 meter ya Allah langsung sukses hirupna dunia akhirat gitu. Bapak lamun seueur ngeluh bongana gitunya, pintu kesuksesan tidak pernah didatangi sehingga akhirnya banyak masalah. Sebetulnya Islam itu memberikan kemudahan. Kalau Islam menyuruh, kalau Allah menyuruh kita untuk bertakwa bukan untuk Allah, untuk kita sendiri karena Allah sayang. Dengan takwa itu akan memudahkan segala urusan dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga, kan begitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi ikhlas itu pertama ditujukan hanya untuk Allah semata. Ikhlas itu arti ikhlas sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama. Aslama itu mempersembahkan, menyerahkan wajahu lillah, dirinya hanya untuk Allah. Artinya yang ikhlas hanya untuk Allah. Dia yang paling baik agamanya. Kemudian yang kedua, ikhlas itu melupakan pandangan makhluk, hanya mengharapkan pandangan Allah. Sudah, lupakan semua pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Orang ikhlas itu hanya pandangan Allah. Yang ketiga, orang ikhlas itu hanya mengharapkan balasan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Maka itu ciri-ciri orang yang mukhlis. Jadi kalau Ustadz Umar Mita itu sampai mengatakan usahakan ibadah kita itu eksklusif. Apa Bu eksklusif Pak? Tertutup. Biarkan hanya antara kita dengan Allah saja yang tahu. Dan kata Ustadz Umar Mita, kalau urusan muamalah jadikan inklusif. Nah, baru kalau urusan muamalah inklusif, ngajak ngaji, ngajak ke masjid, ngajak kurban, muamalah, ngajak gotong royong, boleh inklusif. Tapi kalau ibadah eksklusif, biarkan ibu dan Allah saja yang tahu. Ulah ieu mah enjing-enjing jam 7 di Golodog tos mulai lelengutan, peda seueur nu ngalangkung. Sugan wae nu naros. Kunaon ibu meniti tadi ketinggalan juga anu tunduh. Apan unggal wengi abdi tahajud. Aduh ya Allah ya Rabbi. Halo, hilang itu nilai tahajudnya ya. Nggak perlu. Ini sahabat kalau baca Quran, itu baca Quran misalnya innalil muttaqina mafajan, lalu ada orang lewat dipelankan, hadzaika wa a'naba, dipelankan kalau ada orang lewat. Setelah lewat wa kawaibal tarabau wa kasang, dikencangin lagi, beda jeung urang lamun sorangan lagunan nya innal pas anu ngaliwat innalil muttaqin. Astagfirullah. Betul Bu, harus kita nih, bukan kita mungkin saya atau salat sunnah saja di masjid yang salat sunat rawatib semangatnya kalau berjamaah, betul tidak? Kalau dalam keadaan di rumah salat sunnah rawatib jarang dikerjakan, apalagi
Itu pernah saya, bukan pernah, sering lagi. Astagfirullahaladzim. Sholat duhur di depan saya ada pabrik loh, ada SMP Penida juga. Itu ketika keluar pas adzan duhur, alhamdulillah eta unungan mina di jalan macet angkot da murudo barudak sekolah sareng pada mal pabrik anu barade tuang. Tapi masjid teu payu ngan sorangan sim kuring solo kalirnya. Eta lamun teu ikhlas, ya Allah ya Rabbi, adan nyalira. Terus rengse adan kedah salat qobliyah diusahakan 4 rakaat, itu paling abdol. Batak orang mukmin mah salat duhurna oge 10 rakaat. Qobliyah 4, telah salat duhurna 4, ba'diyah 2. Jadi sabaraha rakaat. Lamun teu ikhlas berat, Bu. Abdi kantos galaman ieu sing lempeng niat ya Allah. Sorangan soalna. Akhirna tos 4 rakaat komat sorangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syadu la ilaha illallah deui nu nuturkeun. Rame di laluan ngadon tuang. Kembae salat teh sorangan batur. Beres salat duhur dikir, beres dikir teras ba'diyah deui 2 rakaat. Ya Allah. Tak betul nih kalau ketika diluruskan tidak diluruskan karena Allah, itu malas mengerjakannya. Bukankah Umar bin Khattab mengatakan orang-orang munafik itu seandainya sholatnya tidak dilihat oleh manusia, niscaya dia tidak akan pernah melakukan sholat. Jadi orang munafik itu sholatnya karena ingin dilihat oleh manusia. Bu, Pak, walaupun ibu mengerjakan di rumah, tetap kerjakan sunnah-sunnah itu walaupun tidak dilihat oleh manusia gitu. Masya Allah, ya mah ritmena berubah segala. Nalika di rumah mah gancang, pas ke masjid jadi buleud. Allahu Akbar. Nah, jadi pedah loba baturna nu lain. Nggak boleh. Ritmenya orang yang ikhlas itu baik dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain pun tetap tumak ninah. Tumak ninah itu alias tidak tergesa-gesa, penuh dengan kehusuhan. Itu ciri orang yang ikhlas. Memang fitrah manusia itu apa, Bu? Senang dipuji, senang disanjung, senang dihormat. Padahal orang mukhlis itu bila mana dipuji tidak terlena, dan bila mana dihina dia tidak murka, karena hanya untuk Allah. Nanti ada kisah lagi yang panjang, cukup panjang, tapi bagus, insya Allah di lain kesempatan. Jabalah bin Aiman yang dia mu'alaf tapi ternyata salah niat hingga Allah memberikan tegurannya, termasuk orang yang su'ul khotimah di penghujung hayatnya. Ini kaitannya dengan bab ikhlas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada guna dan manfaatnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan bab ini? Baik, sebagai catatan bahwa insya Allah kalau kita senantiasa meluruskan niat murni karena ditujukan hanya untuk Allah, maka iblis sampai memproklamirkan, sungguh aku akan menggoda semua Bani Adam kecuali hambamu yang ikhlas, yang tidak akan pernah aku bisa menggodanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mudah-mudahan amal kita selalu ditujukan hanya untuk Allah, mengharap ridhonya, dan mudah-mudahan dengan amalan yang sedikit ini bisa memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.